diminum tuh airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Habib nasta'in ala amr dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati. Kita balikan dengan bacaan kitab. Adapun pahalanya kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Taimiyah Sakandari, dan untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka mahdubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, keduamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian tasawuf, saya jelaskan dulu tentang kitab Al-Hikam ini ya. Hikam jamak ya, hikam al-hikmah. Jamak hikmah adalah al-hikam, hikmah. Ya, hikmah itu artinya bisa ilmu ya, atau bisa sesuatu yang didapat tanpa tak diduga-duga, juga bisa. Hikmah juga bisa artinya pelajaran. Ya, jadi banyak macam, jadi banyak arti hikmah ya. Hikam ini hikmah. Jadi kitab Al-Hikam ini kitab yang sangat terkenal ya. Dipakai hampir seluruh dunia. Nah, di banyak dunia, banyak negara. Dan juga sudah diterjemahkan di banyak bahasa. Ya, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Nah, kemudian kitab Al-Hikam ini dan juga dipakai di banyak pesantren-pesantren ya. Dan ini kitab yang sangat terkenal dan kitab lama ya, kitab klasik. Pengarangnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, dia Al-Imam ini ulama besar, seorang sufi besar ya, berasal dari Baghdad, Irak ya. Dari Iskandaria. Nah, itu. Kemudian salah satu kitab yang terkenal ini, dia banyak mengarang kitab, tapi salah satu kitab yang terkenalnya adalah Al-Hikam ini. Nah, jadi para sufi ini untuk meniti jalan menuju Allah, banyak mereka gunakan kitab Al-Hikam ini ya. Kemudian pelajaran-pelajaran atau panduan-panduan yang dijelaskan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah. Dan kitab Al-Hikam ini terdiri dari hikmah-hikmah. Jadi hikmah-hikmahnya itu lebih kurang hampir 300 hikmah. Nah, jadi setiap hikmah itu mengandung mengandung ilmu-ilmu ya. Dan setiap hikmah ada penjelasan-penjelasannya. Nah, alhamdulillah saya sudah buat kitab Al-Hikam ini sampai 11 jilid. Nah, itu ya, sampai 11 jilid ya. Dan rujukan dari membuat kitab Al-Hikam ini tidak hanya dari kitab Al-Hikam itu sendiri, tapi juga ada dari rujukan kitab-kitab lain seperti karangan Imam Ghazali, yaitu kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Kemudian karangan Syekh Abu Talib Al-Maki, Qutul Qulub.
dari Al-Quran, dari hadis, ya Riyadhus Shalihin, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Lebih kurang ada 15 rujukan untuk membuat kitab Al-Hikam ini saya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi rujukannya ya jelas ya. Oke, sampai di sini sebelum kita mulai, ini hikmah yang pertama ini ya. Ada pertanyaan Pak? Lanjut ya. Oke, hikmah yang pertama ya. Itu nanti Bapak bawa pulang. Nah, kemudian disampaikan lah sama istri, sama keluarga. Itu kewajiban kita menyampaikan kan. Nah, kemudian nanti minggu depan dibawa lagi. Nah, kan dalam satu hari mungkin satu penjelasan atau dua penjelasan yang kita jelaskan, yang saya terangkan. Atau mungkin kalau bisa satu hari ini satu hikmah, bagus kita usahakan. Tapi kalau nggak bisa kita lanjuti minggu depan, ya. Nah, minggu depan nanti hikmah yang dua kalau misalnya sudah selesai hari ini. Tapi kalau nggak selesai, itu masih dibawa juga minggu depan. Kita lanjuti minggu depan. Nanti habis sisa kita lanjuti lagi sekitar lebih kurang 20 menit ya. Nah itu. Dan saya harapkan itu jangan hilang. Nah, nanti kalau sudah selesai sampai hikmah yang ke berapa 200 sekian itu, nah dijadikan buku, dijilid nanti kan, nah, untuk pegangan Bapak. Nah, nanti bisa Bapak baca-baca lagi di rumah ya kan. Kalau nggak paham nanti, kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan sama saya di sini ya. Nah ini. Oke, kita lanjuti. Kita mulai hikmah yang pertama. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang ada. Nampak kan? Yang paling atas Pak, paling atas hikmahnya itu. Nah, ini namanya kalam hikmahnya. Nah, jadi hikmahnya itu terdiri dari 3 atau 2 kalimat atau 1 kalimat, tapi penjelasannya panjang. Nah, jadi kata Imam ini, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kalau kita hanya baca kalam hikmahnya kan sedikit bingung, ya kan, belum begitu paham, ya kan. Nah, makanya kita lihat penjelasannya. Apa sih maksud dari hikmah yang di atas ini? Nah itu, kita lihat penjelasannya. Ini kata Imam ya. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya, pada amal itu. Nah, kalau kita bergantung kepada uang, berarti kita bersandar kepada uang. Kalau kita bergantung kepada pimpinan, berarti kita bersandar kepada pimpinan, iya kan? Nah, pimpinan dipecat, kita jatuh. Dan mengandalkan yang kita sandarkan. Nah, maka kita bersandar kepada Allah yang nggak pernah mati, ya kan? Kalau kita bersandar kepada uang, begitu uang nggak ada kita stres, betul? Kalau kita bersandar kepada bos, begitu pensiun kita stres. Kalau kita bersandar kepada Allah yang nggak pernah pensiun, yang nggak pernah mati, ya kita nggak akan stres, nggak akan sakit hati. Nah itu. Jadi kita harus bersandar kepada Allah ya. Untuk meraih keridhaan Allah, seseorang muslim diwajibkan dengan amal. Nah, jadi ridha Allah terletak kepada amal ibadah kita, terletak kepada ketaatan kita. Nah, makanya segala amal ibadah kan yang dituju ridha Allah, ya kan? Seperti kita di awal tadi mulai, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ya Allah, engkau yang kami tuju, ridhaan Allah yang kami cari. Ridhaan Allah yang kita cari kan. Amal ibadah apapun, ya zikir, ya puasa, ya sholat, ya kan. Nah, keridhaan Allah. Jadi untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung dan bersandar kepada amalnya. Tengok kan. Nah, jadi kita nggak boleh bergantung kepada amal ibadah kita untuk masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, betul? Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu masuk surga, kata Nabi, ya bukan karena amal ibadahmu, tapi karena apa? Karena rahmat Allah kan. Nah itu, jadi nggak boleh. Nah
Kadang kita sholat tahajud, nah kita berdoa, kita bergantung dengan amal tahajud kita agar doa kita terkabul. Begitu belum terkabul kita stres. Ya Allah, aku udah banyak tahajud, banyak sedekah, kok enggak kau kabulkan doaku, kan gitu kan? Jemaah saya gitu Pak. Ustaz, saya ada sholat tiap malam, sholat tahajud supaya ladangku laku, tanahku laku, tapi kok enggak laku-laku Ustaz ya. Stres dia Pak. Marah dia Pak, sakit hati. Nah itu, karena apa dia gitu? Karena dia bergantung kepada amal tahajudnya. Nah jadi nggak boleh. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Ya. Nah itu. Hal ini dimaksudkan agar dia dapat sampai kepada keridhaan Allah. Ya, jadi kalau kita bergantung bersandar kepada Allah, Allah ridho. Tapi kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah kita, amal tahajud kita, amal sedekah kita, Allah nggak ridho, Allah nggak suka. Nah, karena amal itu kan juga makhluk, iya kan juga alam. Nah, itu. Kemudian berikutnya Imam Ghazali semoga Allah merahmati dan meridhoinya mengatakan, orang yang hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka. Tengok nih Pak, ya kan, merdeka kan, tenang kan, dia nggak diperbudak sama bos, sama pimpinan, sama istri, sama uang, pangkat, jabatan, ya, bebas jiwanya, bebas hatinya. Nah, jadi jiwanya nggak terkungkung, nah, nggak stres, nggak menderita, nggak sakit hati ketika bos meninggali, ketika dipecat, ketika nggak ada uang, ketika istri nggak suka, ketika ditinggali istri, pangkat, jabatan, dunia, ya kan? Karena ketergantungannya hanya kepada Allah. Ini kan merdeka kata Imam Ghazali. Nah, itu. Ya. Jadi banyak jemaah saya itu yang stres Pak. Hidupnya nggak merdeka, jiwanya itu terikat, hatinya itu terkungkung, tidak merdeka. Kenapa? Karena mereka diperbudak dengan dunia beserta isinya. Gitu. Jadi kata Imam Ghazali, hatinya menjadi tenang karena tidak pernah merisaukan nasibnya. Ya kan? Dia nggak peduli apakah dia makan atau enggak besok. Ya. Apakah ada rezeki atau tidak besok. Apakah ada uang atau tidak besok. Ya. Dia nggak stres. Dia nggak terlalu memikirkan. Karena apa? Karena hatinya hanya bulat, hati akal pikirannya bulat, hanya bergantung kepada Allah. Nah itu. Nah balasannya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah ya kan, maka akan aku cukupkan, maka akan aku tolong, aku beri, aku bantu, ya, aku permudah urusan dunia dan akhirat. Itu kan janji Allah kan, dengan catatan kita bertakwa, beriman kepada Allah. Nah itu. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tengok, nggak akan ketukar kan rezeki kita kan? Kenapa? Karena sudah selesai dibagikan. Rezeki Bapak nggak mungkin ketukar sama saya, betul? Jadi juga rezeki saya nggak akan ketukar. Nah dengan begitu kita nggak akan tamak, nggak akan rakus. Ya tenang hati kita. Memang ini sudah jatah kita, sudah ketentuan Allah untuk kita. Nah, ya. Jadi dia nggak bingung, nggak stres memikirkan nasibnya. Ya, dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Enak kan Pak? Tenang kan kok kayak gini kan? Itulah Pak tasawuf Pak, manajemen hati. Ini baru hikmah yang pertama nih Pak. Belum nanti Bapak masuk ke hikmah yang ke 100, ke 200. Ya. Dan sampai selesai tamat, wah. Hatinya entah macam mana nikmatnya, lezatnya. Kemudian berikutnya, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tidak boleh bergantung pada nafsu. Tengok kan? Jadi nafsu itu tabiatnya buruk. Dia mengajak kita kepada maksiat kepada Allah, iya kan? Dia mengajak kita kepada kemungkaran.
Nah, jadi nggak boleh kita bergantung kepada nafsu. Kalau kita bergantung kepada nafsu, siap-siaplah kita, ya, diarahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi hati yang mengendalikan nafsu, jangan nafsu yang mengendalikan hati. Kalau nafsu yang mengendalikan hati, hancur kita. Ya, kita akan dibawa kepada kerusakan-kerusakan kemaksiatan. Apalagi tidak boleh bergantung kepada perbuatan kita ini. Nah, ya. Kita hanya boleh bergantung kepada perbuatan Allah. Pada hakikatnya ini perbuatan Allah. Amal ibadah kita, amal tahajud kita, sedekah kita, itu hakikatnya perbuatan Allah. Nah, jadi kita bersyukur dijadikan tempat perbuatan Allah yang baik. Sebab Allah menjadikan kita tempat perbuatan Allah yang tidak baik, seperti mencuri, nauzubillah. Betul. Nah, jadi kalau kita sudah sedekah, Pak, agar tidak timbul ujub, ya, merasa mulia, merasa hebat. Nah, jadi katakan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku, ya, sebagai tempat sampainya nikmat, ya, bagi orang lain. Jadi kita ini sebagai perantara kan pada hakikatnya, yang memberikan Allah kan, bukan kita. Nah, ini kita sebagai perantara. Jadi kita bersyukur jadikan Allah, ya, sebagai tempat kebaikan, bukan kemungkaran. Ya. Jadi nggak boleh bergantung kepada perbuatan, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali dengan apa, Pak? Dengan bantuan, pertolongan dari Allah semuanya kan. Kalau kita nggak ditolong, nggak dibantu, nah, kita nggak bisa ngaji, betul. Nah, kita nggak ketemu. Jadi dengan kita sadarkan seperti itu di manajemen hatinya, sehingga kita tidak timbul ujub, merasa mulia, merasa hebat, merasa pantas masuk surga, dan tidak mengecilkan orang, tidak menghinakan orang. Karena kan banyak begitu kan, Pak, sudah merasa mulia, ya kan, ngaji tasawuf sedikit sudah membid'ahkan orang, menyesatkan orang, dan menghinakan orang. Nah, itu, ya. Kemudian berikutnya, dia hanya boleh bergantung kepada kekarunia. Ini kan dia, karunia Allah, pertolongan Allah, petunjuk dan pemberian dari Allah. Ya, firman Allah dalam Al-Quran yang artinya ini semata-mata dari karunia Tuhanku. Tengok kan, untuk menguji karunia Tuhan kan. Jadi semua yang Allah berikan, baik itu kesehatan, kita bisa beramal ibadah, kita bisa taat, ya, itu semua karunia Allah, bukan karena kemampuan kita, usaha kita, ya. Nah, itu semua karunia Allah. Nah, jadi kaji kami itu, Pak, yang disampaikan di Bumi Asri itu, ya, kita bahali kami itu tentang ini, tentang ma'rifatullah. Ya, di situ dijelaskan, ya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan cahaya ma'rifatullah itu karunia Allah, pemberian Allah, anugerah. Nah, bukan karena amal ibadah kita bisa ma'rifatullah, kita bisa mengenal Allah. Itu kata Al-Imam. Nah, sebaliknya amal ibadah kita ini itu kita persembahkan kepada Allah. Nah, ya. Jadi sungguh besar kan bedanya kan antara karunia Allah, pemberian Allah dengan yang kita sembahkan, yang kita persembahkan. Jadi kata Al-Imam, jangan pedulikan amalmu sedikit, katanya dalam hikmah itu. Itu hikmah yang keberapa ya? Saya nggak ingat itu. Sudah agak jauh kami kajinya. Jangan pedulikan ilmumu yang sedikit, amal ibadahmu yang sedikit. Kalau Allah mau berkehendak, ya kan, kun fayakun, nggak ada mungkin yang nggak terjadi. Nah, Allah kasih kepada hambanya meskipun ibadahnya sedikit, ya. Allah juga akan kasih ma'rifatullahnya, cahaya ma'rifatullah, ya, sehingga kita bisa dekat, bisa mengenal kepada Allah. Nah, itu.
Jadi ini semata-mata dari karunia Tuhanku, kata Allah, Quran surah An-Naml ayat 40, untuk menguji padaku apakah bersyukur atau kufur, ya, atau lupa kepada Allah. Jadi semua bentuk yang Allah berikan, nah itu pada hakikatnya ujian. Anak ya kan ujian kan, anak, istri, pangkat, jabatan, semua, kesehatan. Bahwa kita gunakan untuk maksiat kita sehat ini atau untuk taat, ya kan? Kemudian ilmu, bahwa kita diberikan ilmu, sudah apa kita bersyukur ketika diberikan ilmu, berikan kemana kita gunakan, apakah untuk bodoh-bodohin orang atau untuk menyelamatkan orang, kan ujian. Nah ini kata Allah ini, untuk menguji padaku apakah bersyukur atau kufur. Tengok kan. Nah, maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Tengok, ya. Nah, betapapun kita banyak melakukan amal ibadah, ya. Nah, kita belum sempurna 100% untuk menunaikan hak Allah. Ya, begitu banyak hak Allah yang mesti kita penuhi, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya amal ibadah kita ini belum seberapa, ya. Masih banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak kelemahannya, ya. Maka dari itu kita jangan sombong, jangan merasa hebat, merasa mulia, ya, merasa pantas doa kita dikabulkan, merasa pantas masuk surga. Bergantung pula kita sama amal ibadah kita, ya, yang nggak sebanding lah kan nilai surga dengan nilai amal ibadah kita. Wah, itu jauh. Makanya kata Nabi, kita masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmat Allah kan, semata-mata. Nah itu, dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Ya, begitu banyak yang nikmat Allah yang belum sempurna kita syukuri, ya kan? Dalilnya mana? Firman Allah, sekali-sekali tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah 23. Tengok kan, belum apa-apa. Nah, dari itu jangan kita bergantung sama amal ibadah kita yang masih jauh dari kesempurnaan, ya kan? Masih banyak cacatnya, ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita sandarkan pula ya hati, akal, pikiran kita dengan amal tahajud kita. Oh, terkabul lah ini. Dan kita sandarkan kepada amal tahajud kita. Kan lancang itu, kurang beradab. Kayak udah apa kali amal ibadah kita, ya kan? Kita bersandar kepadanya. Nah, dampak negatifnya apa? Ketika doa kita belum terkabul, kita stres, sengsara, menderita. Bahkan kita putus asa. Ada jemaah saya membunuh diri itu, Pak. Jemaah saya membunuh diri. Kenapa? Karena dia bergantung kepada amalnya. Itu dia bahayanya. Tidak bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah. Nah, dia sudah merasa gimana gitu, udah kayak pede kali gitu. Dan amal ibadahnya banyak cacatnya, bacaannya nggak beres, banyak zolimi orang, nyakiti orang, ada makan makanan yang haram. Kan doa ditolak kan kalau kita makanannya haram. Dan doa ditolak kalau kita menzolimi orang, nyakiti orang, ya kan? Udah hatinya pun nggak baik, ya, banyak maksiat dan dosa, penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, sombong. Nah itu. Jadi jangan bergantung, bersandar kepada amal ibadah, ya. Kemudian berikutnya, karena itu seorang muslim dituntut untuk tidak bergantung kepada amalnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berlakulah kamu setepat dan sedekat mungkin, atau tidak berlebihan dan tidak kurang. Ketahuilah bahwa amal salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Tengok ini dalilnya, Pak. Mereka bertanya pada sahabat,
Engkau juga tidak ya Rasulullah. Baginda bersabda, aku pun tidak, termasuk Nabi Pak. Ya, jadi bukan karena amal ibadah Nabi masuk surga. Ini kata Nabi sendiri kan, bukan kata kita. Aku pun tidak, hanya saja Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmat. Tengok kan, ada rahmat Allah diberikan oleh 6 imam. Nah, jadi jangan kita bersandar bergantung ya. Dan berikutnya Syekh Ibrahim Al-Laqani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, kalaupun Allah masukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya. Tengok kan, bukan karena amal ibadah. Kita juga bisa mengenal Allah, bisa dekat Allah bukan karena amal ibadah kita. Ya, jadi jangan sombong kita, jangan merendahkan orang. Kita bisa dekat kepada Allah, bisa mengenal Allah. Ini kata Imam dalam kitab Al-Hikam juga. Itu semata-mata karena anugerah dari Allah, karunia Allah dan pemberian dari Allah. Ya, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah. Allah yang mendekatkan diri kita kepadanya. Kalau Allah nggak mendekatkan dirinya kepada kita, kita nggak bisa dekat. Makanya jangan sok hebat, jangan sok merasa mulia, ya. Nih, kalaupun Allah masukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya. Dan jika Allah menghukum seorang hamba itu karena keadilannya kan, Allah kan adil, berbuat sekehendaknya. Ya. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita. Dia menciptakan kita, dia mematikan kita, dia membuat kita. Zalim itu kan mengambil hak orang. Nah, kalau Allah, apakah ada haknya yang diambil? Nggak ada, semuanya ini hak Allah kan. Kita ini dia menciptakan hak dia untuk mematikan kita, mengambil kita, membunuh kita, menyakiti kita, membuat kita sakit, membuat kita sedih, membuat kita mati, membuat kita hidup, itu haknya, ya kan? Itu makanya disebut dengan karena keadilannya, dia yang berhak. Kalau kita menzalimi orang, menyakiti orang, nanti kita nggak adil, karena kita mengambil hak orang kan. Kita mencuri, kita nggak adil, kita zalim. Gitu. Ya, kayaknya bisa nih ya, hari ini juga kita selesaikan ya. Kemudian berikutnya, bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal, halaman 2 ya, bisa beramal ibadah karena Allah yang menggerakkan hatinya, memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya, ia akan bisa ikhlas dalam beramal. Ini salah satu agar kita bisa ikhlas, kita merasakan Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan. Kalau nggak, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa sedekah. Pada hakikatnya kita sedekah itu perbuatan Allah, ya. Ia akan bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Orang yang beribadah ingin surga berarti kan belum ikhlas dalam beramal, iya kan? Betul kan Pak? Berarti ada maksud-maksud yang lain kan? Kan seharusnya kita beramal ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Kan itu aja kan niat kita. Tidak karena surga, tidak karena ditakut neraka. Berarti kalau ingin surga berarti belum ikhlas. Dan seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah, mengenal Allah, tidak boleh bergantung kepada nafsu, perbuatan dan kekuatannya. Dia hanya boleh bergantung kepada karunia, pertolongan, penyuh dan pemberian Allah. Kemudian ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan. Ini ciri-ciri orang yang bergantung kepada Allah. Jadi harapannya untuk masuk surga tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan. Tetap dia berharap surga, tetap dia berharap ridha Allah dalam beramal. Itu. Sebaliknya, orang yang bergantung kepada amalnya, ketika dia tergelincir dalam maksiat dan dosa, harapannya untuk meraih ridha Allah itu akan berkurang. Gitu dia. Harapannya untuk masuk surga akan berkurang. Gitu dia. Karena apa? Karena dia bergantung kepada amal ibadah. Kemudian harapannya tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Ketika makin banyak taatnya,
tidak bertambah harapannya untuk meraih ridha Allah, tetap aja stabil aja. Atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah. Nah, ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, rasa takutnya tidak bertambah besar. Jadi sama dia. Nah, ini karena dia bergantung kepada karunia Allah, bergantung kepada Allah. Juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia ingat kepada Allah. Rasa takut dan harapannya selalu seimbang. Tengok kan, selalu sama. Inilah buah dari kita bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya. Ya, selalu sama. Ya, harapannya, ya, takutnya maupun harapannya, ya, kepada Allah selalu sama. Orang yang bergantung kepada amalnya, jika amalnya sedikit, maka sedikit pula harapannya. Tengok, jika amalnya banyak, maka besar pula harapannya untuk masuk surga, untuk meraih ridha Allah. Dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan kan Tuhan, dan kebodohannya sungguh tampak nyata. Berarti dia mentuhankan itu tadi, objek-objek nafsunya kan. Kemudian bergantung kepada Allah menyebabkan hatinya tenang dan tentram. Tengok kan, karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Yang kedua, lenyap rasa seseorang dalam penghambaan terhadap sama manusia. Yang ketiga, kalau kita bergantung kepada Allah, amal ibadahnya diterima. Tengok kan, tidak lagi diperbudak oleh dunia, nggak diperbudak oleh nafsu-nafsu syahwat, pingin ini, pingin itu. Ya kan Pak, capek kita Pak. Ya kan, kalau kita bergantung kepada dunia ini Pak, pangkat, jabatan, harta, kerjaan, nggak akan ada habis-habisnya kan. Nah, udah punya, pingin punya lagi, dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Ini kalau kita bergantung kepada Allah. Yang keempat, manfaat kita bergantung kepada Allah, nafsu lemah dan terkekang, sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dan apabila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Nah ini, ya, ini ciri-ciri juga kalau kita bergantung kepada suatu amal. Ya, ketika kita ketinggalan wirid yang rutin seperti zikir-zikir, nah, kita merasa jauh dari rahmat Allah atau merasa jauh dari kasih sayang Allah. Ya, nah itu dia ciri-cirinya. Tapi sebaliknya, orang yang bergantung kepada Allah ketika ketinggalan wirid, ya, yang rutin, dia tidak akan merasa jauh dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Tetap aja merasa dekat dengan kasih sayang Allah. Dan orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam keadaan apapun, keadaan mereka, tidak berkurang harapannya kepada Allah. Tengok kan, baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama, karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal. Mereka berpegang dan bergantung kepada rahmat dan anugerah Allah. Itu dia Pak, bergantung kepada Allah, bergantung kepada rahmat dan anugerah Allah. Dan jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmatnya sehingga kita bisa beramal. Nih. Jadi jangan gembira dengan ketaatan, tapi gembiralah dengan karena Allah sudah menganugerahkan rahmatnya sehingga kita bisa beramal. Kalau Allah nggak menganugerahkan rahmatnya, kita nggak bisa beramal. Kalau Allah tidak menghendaki, kan kita nggak bisa beramal. Ya, jadi nggak timbul ujub dan sombong ya. Kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini bertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada rahmat Allah, apapun keadaan kita akan selalu dekat kepada Allah. Nih, apapun keadaan kita selalu dekat kepada Allah. Nah, dan yang terakhir, firman Allah dalam Al-Quran, katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Tengok kan? Dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surat Yunus ayat 59. Jadi karena rahmat Allah, bukan karena ketaatan kita gembira, karena rahmat Allah. Ya. Yang terakhir, maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah ketika terjadi kesalahan. Nah, ya.
tertipu, ujub, lancang dan tidak sopan terhadap Allah serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Tengok kan? Ini kalau kita tergantungan pada suatu amal, berkurangnya harapan menggapai ridha Allah. Ketika terjadi kesalahan, ketika kita berbuat maksiat, tergelincir kepada maksiat, kita berkurang harapnya kepada Allah untuk menggapai ridhonya. Dan bergantung pada nafsu perbuatan, daya dan kekuatannya menyebabkan seorang sengsara. Seorang hamba hanya boleh bergantung kepada Allah, karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Jadi nggak boleh bergantung kepada amal. Jadi kalam hikmahnya, tengok apa yang depan, yang pertama tadi, ya. Jadi Al-Imam mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Jadi ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, ya, kalau kita bergantung kepada amal ibadah kita, maka kurang harapan kita untuk meraih ridha Allah. Ini dia maksud kalam hikmahnya, ya. Kurang harapan kita untuk masuk surga, kurang harapan kita untuk menggapai karunia Allah, rahmat Allah. Ini kalau kita bergantung kepada amal ibadah, ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa. Nah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita bergantung dan berharap kepada rahmat Allah, karunia Allah, ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, buat dosa, maka tidak berkurang harapan kita untuk meraih ridha Allah. Tetap aja kita berharap Allah itu ridho apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita berharap masuk surganya Allah. Wallahu a'lam. Pas sebelum Isya, ada yang boleh ditanyakan, diskusikan. Jadi segala kegiatan harus karena Allah. Pintar. Ya. Kita makan dulu lah, nanti baru kalian tanyakan. Ya, alhamdulillah ada rezeki itu. Nah, makan dulu. Nanti habis sisa baru ada tanya jawab kalau mau tanya. Silakan Pak. Janganlah, nggak boleh nolak rezeki. Itu banyak sayur, sedikit aja makan. Saya sedih kalau nggak makan.